Dengan mengendarai sebuah mobil, perjalanan dari kota A dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika kecepatan rata-rata ditambah menjadi 50 km per jam, berapakah lama waktu yang ditempuh dari kota A ke kota B? Perhatikan betul soalnya, ya. Dengan kecepatan rata-rata 40 km, waktu tempuhnya 5 jam. Kalau kecepatannya ditambah, tentu waktu tempuhnya menjadi lebih cepat. Ini artinya soal perbandingan berbalik nilai, ya. Nilai A bertambah, kemudian nilai B berkurang. Nilai A-nya 40 bertambah menjadi 50, nilai B-nya 5 jam, tentu berkurang menjadi berapa jam, ya. Kita lihat, buat dulu tabelnya. Yang pertama kecepatan rata-rata, yang kedua waktu. Kecepatan rata-rata yang pertama 40 km, waktu tempuhnya 5 jam. Ditambah menjadi 50 km, tentu waktunya lebih kecil, yaitu kita buat berbentuk A jam. Sama seperti sebelumnya, karena ini perbandingan berbalik nilai, kita kalikan secara vertikal. 40 dikali 5, 50 dikali A. 50 dikali A sama dengan 40 dikali 5. 40 dikali 5 nilainya sama dengan 200, ya. Maka nilai A ini bisa kita dapat dengan cara membagi 200 dibagi 50. 200 dibagi 50 nilainya adalah 4 jam. Jadi, kalau kecepatan rata-ratanya 40 km per jam, waktu tempuhnya adalah 5 jam, maka kalau kecepatan rata-ratanya ditambah 50 km per jam, maka waktu tempuhnya menjadi lebih pendek, yaitu 4 jam. Perhatikan, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan banyak pekerja sebanyak 48 orang. Setelah 10 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Berapakah banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan selesai tepat waktu? Waktu awalnya adalah 40 hari, ya. Setelah 10 hari berhenti selama 6 hari. Artinya setelah 10 hari waktu tersisa adalah 40 hari dikurang 10 hari, ada 30 hari. Terhenti selama 6 hari. Artinya tersisa berapa hari? 30 hari dikurang 6 hari, tersisa 24 hari. Nah, dalam 24 hari ini pekerjaan harus selesai, ya, karena harinya semakin sedikit, maka pekerja harus ditambah agar pekerjaan selesai tepat waktu. Ini artinya soal berbalik nilai. Harinya semakin sedikit, pekerjanya semakin banyak. Kita buat tabelnya, yang pertama hari, yang kedua karyawan. Hari yang pertama adalah 30 hari, jumlah karyawannya adalah 48 orang, sedangkan hari yang kedua 24 hari, jumlah karyawannya lebih banyak, ya. Kita buat dalam bentuk nilai A. Seperti soal sebelumnya, kita kalikan secara vertikal. 24 dikali A, kemudian 30 dikali 48. Hasilnya adalah 30 dikali 48 sama dengan 1440. Maka nilai A ini adalah 1440 dibagi 24. 1440 dibagi 24 hasilnya sama dengan 60. Jadi jumlah karyawan yang diperlukan adalah 60 orang untuk waktu 24 hari. Sedangkan karyawan yang ada sudah ada 48 orang. Kalau begitu jumlah karyawan yang harus ditambah adalah 60 dikurang 48. Jadi jumlah karyawan yang ditambah sebanyak 12 orang.